Oke, di sini saya lanjut dengan tutorial berikut, yaitu filter data laporan dengan banyak kriteria. Oke, di sini masuk ke beranda, kemudian Ctrl F, ubah data buku. Ubah data. Oke, di sini kemudian copy script dari sini, letakkannya di bawah sini, Ctrl V. Dari sini. Oke, kemudian yang ini kita hapus. Oke, di sini ganti dengan filter laporan. Filter laporan. Di sini kasih 1. Kemudian di My Model ganti dengan My Model filter buku. Oke, kemudian Ctrl S, testing untuk lihat hasil. Kemudian ke buku. Oke, di hasilnya seperti ini. Oke, kemudian cari icon untuk filter. Kita masuk di W3 School, tutorial, kemudian icon. Oke, gunakan icon yang ini, search. Oke, kemudian copy script style, letakkan di sini. Kemudian size-nya 18. Oke, coba saya run. Oke, tampilannya seperti ini. Kemudian kita copy script yang ini, Ctrl C, letakkan di sini. Oke, seperti ini. Kemudian di sini ganti dengan info. Di sini 2, Ctrl S. Di sini button, coba
proposal. Di sini 18, copy ulang script yang ini, kemudian letakkan di sini. Ctrl S, di sini ganti dengan info. Yang ini 2, Ctrl S, kita testing lagi hasilnya di buku. Oke, seperti ini, tapi di sini ada sambung. Oke, seperti ini. Kemudian buat satu modal, kita masuk ke Bootstrap 5, kemudian masuk ke modal. Oke. Kemudian kita gunakan script. Oke, kita gunakan script yang ini. Oke, kemudian kita copy script dari sini. Oke, di sini, kemudian Ctrl C, kita masuk ke Visual Studio, kemudian letakkan di sini, Ctrl V. Oke, kita tab masuk seperti ini. Kemudian di sini my modal, kita copy ini, Ctrl C, kemudian letakkan di sini, tambahkan di sini juga. Oke, seperti ini. Kemudian di sini ganti dengan filter laporan. Di sini ganti dengan tutup. Setelah itu Ctrl S, kemudian lihat hasil. Kita testing di buku. Klik di laporan, maka muncul filter laporan. Kita kembali ke visual. Kemudian di filter laporan kita tambahkan kriteria. Kita masuk ke W3 School untuk ambil script. Kriteria, kita masuk ke collab, kemudian oke, kita gunakan script yang ini. Oke, kemudian script yang ini kita hapus seperti ini. Kemudian yang di sini kita Ctrl C, letakkan kembali di sini. Oke, kemudian di sini 4. Di sini item 4. Oke, kemudian di sini kasih titik. Di sini juga sama. 1 2 3.
2 3. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita copy script dari sini sampai. Oke, di sini Ctrl C, kemudian letakkan di sini dalam modal body. Oke. Oke, kemudian di sini ganti dengan penulis. Yang kedua, penerbit. Kemudian yang ketiga, jenis buku. Yang keempat, rak. Oke, kemudian Ctrl S, kita lihat hasilnya di buku. Di tabel buku, laporan. Oke, hasilnya seperti ini: penulis, penerbit, jenis buku, rak. Oke, di sini laporan kurang laporan. Oke. Oke, setelah itu di bagian sini kita tambahkan script untuk form. Di sini metode sama dengan post. Metode post, kemudian action sama dengan filter buku, buku titik php. Oke, seperti ini. Kemudian kita copy script yang ini, letakkan di bagian penerbit sini. Kemudian di sini ganti dengan filter penerbit. Setelah itu lanjut, kita letakkan lagi di bagian jenis buku di sini. Di sini ganti dengan filter jenis. Kemudian letakkan lagi di bagian rak. Di sini filter rak. Kemudian filter di sini di dalam report, jadi di jenis buku.
Di sini tambahkan report report kemudian letakkan untuk penerbit salah, kita tambahkan saja report penerbit. Setelah penerbit, report penerbit di sini untuk jenis, report jenis, kemudian yang terakhir untuk rak, report rak. Oke. Kemudian kita ke bootstrap. Di sini input group, ini list group, di input group. Oke, di input group. Kemudian kita lihat nama. Oke, kita gunakan script yang ini. Kita masuk ke sini. Kita di sini gunakan script yang ini, kita Ctrl C, kemudian letakkan di sini, kita Ctrl V. Ini kita tab masuk. Oke, seperti ini. Oke, kemudian di sini MB2. Kemudian script yang ini saya copy, simpan, letakkan kembali di bagian penerbit, jenis buku dan rak. Penulis sudah, sekarang penerbit di sini. Oke, seperti ini. Yang berikut untuk jenis. Setelah itu untuk rak. Oke, seperti ini. Saya kembali ke atas untuk penulis. Coba saya Ctrl S, lihat hasilnya di buku laporan. Oke, tampilannya seperti ini. Ini untuk penulis, penerbit, untuk jenis buku, untuk rak. Oke, kemudian tambah script di sini. Yang input ini hapus, gunakan select name sama dengan ID buku. Kemudian kelas sama dengan custom select form control
tambahkan required. Oke, seperti ini, kemudian tutup. Oke, setelah itu kita enter. Kemudian variabel data filter buku, sama dengan MySQL query buka kurung variabel konektor, koma, select bintang from buku, order by judul, Askendi. Oke, seperti ini, diakhiri dengan titik koma, kemudian while buka kurung variabel d sama dengan MySQL fit. Kemudian buka kurung variabel data filter buku, di sini variabel data filter buku. Setelah itu buka kurung kurawal, kita tutup ini, kemudian enter, option value sama dengan echo variabel d nama, di sini tutup. Oke, di sini ganti dengan ID buku, kemudian yang ini kita hapus seperti ini, titik koma, echo variabel d judul, titik koma, option. Oke, seperti ini. Setelah option, di sini tambahkan lagi seperti ini, diakhiri dengan tutup select. Oke, kemudian saya Ctrl S, kemudian saya testing untuk lihat hasilnya.
refresh dulu, kemudian ke tabel buku, klik di laporan. Oke, tampilannya seperti ini. Untuk judul kita klik di sini, ada pilihan judul. Di sini judulnya masih ada 2 seperti ini. Kita kembali ke sini, ke visual. Kemudian untuk buku di sini masih ada, ketika kita masuk dia tampil judul. Sekarang kita tambahkan opsi yang kosong di bagian sini, option value sama dengan di sini opsinya kosong, kemudian opsi penutup. Oke, seperti ini. Di sini penutup. Oke, kemudian Ctrl S, kita lihat lagi hasilnya. Oke, di sini kita sebelum klik pencarian, di sini namanya judul belum tampil. Ketika kita klik baru tampil, judulnya tampil dan kita pilih judul yang kita inginkan. Kemudian lanjut ke berikut untuk penerbit. Kemudian untuk penerbit saya ambil skrip dari sini yang sudah diketik, sudah siapkan memang yang ini. Kemudian Ctrl C, letakkan di bagian sini. Inputnya ini kita hapus, gunakan select control. Maaf, ini hanya copy. Oke, kita copy ulang dari select, Ctrl C, kemudian letakkan di sini, Ctrl V. Oke, seperti ini. Kemudian di sini script sudah ada. Di sini ganti dengan select bintang from penerbit, order by nama. Kemudian di sini ganti dengan data filter penerbit. Oke. Di sini juga sama, ganti dengan penerbit. Oke, seperti ini. Kemudian di sini ganti dengan ID penerbit. Di sini ganti dengan nama. Penerbit nama sudah. Di sini untuk opsi yang kosong sudah ada. Saya Ctrl S, lihat kembali hasilnya di penerbit buku. Oke, ini jadi untuk penulis penerbit. Oke, penerbit di sini juga jadi. Sekarang lanjut lagi ke jenis buku. Di jenis buku di sini saya copy lagi skrip yang ini. Kayaknya sebelumnya sudah. Ctrl C, kemudian letakkan di bagian jenis buku. Yang input kita hapus. Kemudian letakkan di sini. Kemudian di sini ganti dengan variabel data filter jenis. Di sini juga sama, ganti dengan jenis. Oke, kemudian di sini name-nya kita ganti dengan ID jenis buku. Kemudian yang ini sudah. Di sini select bintang from jenis, order by nama, variabel data filter jenis, ID jenis buku, kemudian di sini nama. Coba saya Ctrl S, kita refresh lagi, lihat hasil di bagian jenis buku.
Oke, jenis buku seperti ini. Oke, kita bisa pilih. Kita lanjut ke rak. Oke, untuk rak saya copy script select yang ini, Ctrl C, kemudian di sini yang input kita hapus, tambahkan yang ini. Kemudian name di sini ganti dengan ID rak. Di sini data filter rak. Di sini juga sama. Setelah itu di sini select bintang from rak, order by nama, di sini ID rak. Seperti ini. Di sini ada nama rak. Kemudian Ctrl S, kita refresh, lihat hasilnya buku di bagian rak. Oke, seperti ini. Untuk penulis sudah, penerbit juga sudah, jenis buku sudah, rak sudah. Oke, seperti ini. Oke, kemudian di akordeon ini show-nya saya hapus. Refresh. Oke, seperti ini. Oke, kemudian saya lanjut ke report admin. Oke, saya kunjungi di sini report PDF admin, save as. Kemudian di sini filter penulis. Kemudian save. Oke, lanjut. Kita simpan lagi dengan filter penerbit. Oke, setelah itu kita save as lagi untuk filter jenis. Oke, kemudian untuk filter rak. Oke, di sini ada kesalahan filter jenis. Filter ini kita hapus dulu. Filter rak. Oke, sudah terhapus. Oke, sekarang buka kembali di report PDF buku. Oke, yang ini kita save as. Di sini filter penulis. Kemudian save as lagi yang berikut, filter penerbit. Kemudian yang berikut untuk filter
jenis, yang terakhir filter rak, oke, seperti ini. Oke, kemudian mulai dari filter jenis, di sini kita tambahkan script select bintang from buku where ID jenis buku like variabel ID order by judul. Di sini tambahkan variabel ID sama dengan variabel underscore post ID jenis buku. Oke, seperti ini. Oke, kemudian Ctrl S, kita ke refresh dulu tabel buku di sini. Untuk jenis buku di sini saya pilih komputer, kemudian klik go. Di sini masih error di filter jenis.php. Tunggu, saya lihat script di filter jenis. Di sini masih ada kesalahan. Oke, di sini belum ada tanda diakhiri dengan titik koma. Saya tambahkan tanda titik koma, kemudian Ctrl S. Kita refresh dulu. Maka dia menampilkan jenis buku untuk komputer. Kemudian saya kembali, coba saya pilih tentang novel. Di sini novel, klik go. Maka dia menampilkan jenis bukunya novel seperti ini. Kemudian di bagian beranda sini kita lihat di ini untuk buku, untuk penulis kita mulai dari penulis. Oke, dari sini ini filter buku penulis. Di sini tambahkan target sama dengan blank. Oke, seperti ini. Kita copy ini, kita Ctrl C, kemudian kita letakkan lagi di penerbit di sini. Kemudian di bagian jenis buku, kemudian terakhir di rak. Oke, seperti ini. Kita simpan dulu. Oke, setelah itu ini kita kembali dulu, Ctrl S, kemudian kita testing kembali di sini untuk buku. Laporan di jenis, kita ke komputer, klik go. Maka dia di sini menampilkannya di halaman baru di komputer seperti ini. Kita ke sini kembali. Oke, saya lanjut yang berikut untuk penerbit.
Di sini from buku, where ID penerbit, like, variabel ID. Kemudian di sini variabel ID sama dengan variabel ID sama dengan variabel underscore post, variabel di sini post, variabel penerbit. Oke, diakhiri dengan tanda titik 2 seperti ini. Kemudian ini Ctrl S, kita lanjut lagi ke penulis, select bintang from buku or where ID penulis, like, variabel ID. Di sini variabel ID sama dengan variabel underscore post ID penulis. Kita lanjut gerak. Select bintang from buku where ID rak, like, ID. Kemudian kita tambahkan di sini variabel ID sama dengan variabel underscore post. Di sini ID rak, titik koma, Ctrl S. Di sini oke, seperti ini. Kemudian sebelum saya testing hasil, saya ke beranda. Di bagian penulis, oke, di sini ID penulis. Kemudian di sini from penulis, order by nama, ID penulis, di sini nama. Oke, nama. Setelah itu coba Ctrl S, saya testing hasilnya. Saya testing mulai dari penulis. Di sini namanya belum tampil. ID penulis, nama. Oh, di sini nama. Oke, seperti ini. Coba saya Ctrl S, testing lagi hasilnya. Di buku laporan penulis. Oke, seperti ini. Nama Ahmad Suhendra, klik. Di sini masih error. Di sini masih ada salah. Di sini ganti dengan filter buku, ganti dengan filter penulis, bukan filter buku. Kita ke beranda lah. Oh, di sini saya masih dalam posisi di beranda. Di sini ganti dengan filter penulis. Oke, seperti ini. Ctrl S. Kemudian saya kembali ini,
refresh lagi di buku penulis Jogianto, kirim. Di sini untuk Jogianto ada komputer dengan novel. Coba setelah itu saya pilih Suhendra, klik kirim. Di sini untuk nama Ahmad Suhendranya belum ada isi, jadi tampilannya masih kosong seperti ini. Oke, saya testing yang ke berikut untuk penerbit Andi Offset, kirim. Di sini ada error di filter penerbit di bagian 43. Oke, di sini. Variabel. Oke, di sini masih error karena di sini tidak ada diakhiri dengan tanda titik 2. Saya Ctrl S simpan kembali, kemudian ini refresh, lanjut. Maka tampilannya seperti ini untuk laporan data buku untuk penerbit. Coba saya kembali, kemudian saya pilih nama PT Pabelan, simpan. Oke, untuk PT Pabelan di sini masih datanya masih kosong. Kemudian coba saya refresh lagi, masuk ke buku, di penerbit, pilih nama Andi Offset, kirim. Oke, di sini untuk Andi Offset sudah. Sekarang saya lanjut lagi ke jenis buku. Di sini coba saya masuk di komputer, klik kirim. Oke, ini untuk jenis buku komputer. Kemudian saya pilih lagi di novel, klik go. Maka untuk jenis buku novel dia menampilkan data untuk jenis buku. Selanjutnya ke rak. Rak di sini saya tampilkan untuk MC01, kemudian klik kirim. Untuk ini belum ada MC01. Coba MC01 tidak ada. ML01 masih sama, di sini kosong. Coba saya lihat, di sini sudah ada. Oke, di sini coba saya lihat di script, di rak, nama rak, filter rak. Oh, maaf, di sini bukan S tapi variabel atau tanda dolar. Ctrl S, coba saya refresh untuk lihat hasil di bagian rak. Saya pilih ML01, kemudian go. Oke, maka hasil tampilannya untuk judul Sepucuk Surat Buat Tuan, penulis Jogianto, penerbit Andi Offset dengan jenis buku novel. Kemudian kalau saya ke MC01, maka tampilannya dengan judul Dasar-dasar Pemrograman Mobile Web, jenis buku komputer Andi Offset Jogianto, seperti ini.
Oke, sekarang untuk buku sudah selesai. Sekarang lanjut lagi ke peminjaman. Kita langsung ke script. Di sini ini close dulu. Kemudian Ctrl F, ubah data peminjaman. Oke, di sini. Oke, untuk ubah data peminjaman kita mulai dari sini. Kita ambil script di ubah data buku. Ubah data buku di bagian atas. Oke, kita ambil script yang ini. Kita Ctrl C, kemudian letakkan di ubah data peminjaman. Oke, kita letakkan di sini. Oke, kemudian di sini filter peminjaman. Oke, Ctrl S, coba saya lihat hasilnya di sini testing di peminjaman, maka tampilannya seperti ini. Ini belum bisa. Kita tambahkan script untuk laporan. Kemudian kita ambil script modal. Central modal example. Oke, yang ini script. Sebelumnya kita copy script yang ini dulu. Kita copy dari sini. Modal dari sini. Ctrl C. Kemudian kita letakkan di sini. Ctrl V. Kemudian oke, seperti ini. Kemudian untuk my modal di sini filter peminjaman. Oke, seperti ini. Kemudian di sini ganti dengan filter laporan. Kemudian ini close, ganti dengan tutup. Ctrl S, kita lihat hasilnya di peminjaman laporan, maka tampilannya seperti ini. Kita kembali ke script. Kemudian di sini kita tambahkan script untuk from method sama dengan post action sama dengan filter peminjaman, .php, kemudian tambahkan target sama dengan blank. Seperti ini. Di sini tutup, diakhiri dengan tanda tutup from. Oke, seperti ini. Kemudian kita lihat script untuk di sini, untuk di dalam sini. Kita ke input group, kemudian
multi. Oke, kita gunakan script yang ini. Kita Ctrl C, kemudian letakkan di sini. Oke, seperti ini. Di sini MB2. Kemudian di sini ganti dengan transaksi. Kemudian di sini tambahkan name sama dengan di sini name-nya yang pertama mulai, kemudian di sini name selesai. Kemudian untuk tipe di sini gunakan date. Di sini juga date. Kemudian yang ini hapus. Last name hapus saja. Oke. Kemudian untuk status ambil script yang default, Ctrl C, kemudian kita letakkan di sini, Ctrl V, di sini ganti dengan status. Oke, kemudian untuk status di sini gunakan select. Jadi saya ambil di ubah data buku yang tadi sudah buat. Jadi saya ambil script yang sudah ada di sini. Oke, saya copy script yang ini, select, Ctrl C, kemudian kembali ke ubah data peminjaman. Oke, di sini untuk input ganti dengan select. Oke, seperti ini. Option di sini. Option. Kemudian status di sini name-nya status. Di sini filter data, filter peminjaman. Di sini juga sama, peminjaman. Seperti ini. Oke, untuk status di sini statusnya itu pilihan. Jadi yang ini saya hapus. Kemudian ini juga hapus. Seperti ini. Kemudian yang ini juga hapus. Di sini belum diserahkan. Oke, kemudian ini saya copy sebanyak 5 kali.
Di sini belum diserahkan, sudah diserahkan. Di sini kemudian sudah dikembalikan. Sudah dikembalikan, dibatalkan, dan yang terakhir hilang. Kemudian di sini tambahkan lagi satu opsi yang kosong, Ctrl V, kemudian yang ini kosong. Oke. Di sini 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini MB2, kemudian saya Ctrl S, lihat hasilnya di peminjaman, laporan. Oke, di sini untuk tanggal transaksi, kemudian tanggal transaksi mulai dengan selesai, kemudian di sini untuk status seperti ini. Kemudian kita tambahkan satu tombol di sini, tombol go. Di sini sukses seperti ini. Kemudian yang ini kita Ctrl X, letakkan di belakang sini seperti ini. Ctrl S, kita lihat hasilnya, refresh. Kita ke peminjaman, laporan, tombol go. Di sini belum berhasil. Sukses. Di sini S-nya kecil. Oke, Ctrl S, kita kembali lagi peminjaman. Oke, di sini tombol go-nya sudah jadi. Kemudian di sini submit. Setelah itu di sini tambahkan record. Ctrl S, kita testing lagi hasilnya untuk peminjaman. Kita go. Oke, yang itu belum jadi. Kita di sini tambahkan report. Target blank, kemudian post submit. Kemudian di report peminjaman di sini kita save as dengan nama filter peminjaman. Kemudian kita tambahkan script di sini, select bintang from pinjam where status like variabel ID,
kemudian N tanggal pinjam from pinjam where status like variable ID and tanggal pinjam between variabel mulai and variabel selesai. Kemudian di sini kita tambahkan variabel ID sama dengan variabel underscore post status titik koma. Kemudian kita Ctrl S, kita copy lagi di sini sama dengan di sini variabel mulai statusnya ganti dengan mulai. Kemudian lanjut di sini variabel selesai. Di sini juga selesai. Kemudian saya Ctrl S, saya testing hasilnya untuk peminjaman. Refresh peminjaman. Oke, untuk peminjaman klik di laporan. Kemudian saya lihat di sini tanggal transaksi tanggal 21 sampai tanggal 22 kembali. Tanggal 21 sampai tanggal 22 di sini statusnya belum diserahkan. Saya tambahkan di sini tanggal 21 Maret. Tanggal kembalinya 22 Maret. Statusnya belum diserahkan. Kemudian klik di go. Maka data peminjaman, laporan data peminjaman di sini berhasil, filter peminjamannya berhasil. Di sini dia menampilkan tanggal pinjam tanggal 21, tanggal kembalinya tanggal 22, statusnya belum diserahkan seperti ini. Untuk filter data laporan dengan banyak kriteria sudah selesai.